Selamat malam Pak Muhajir. Hari ini saya coba mengerjakan tugas 3, di mana tugas 3 ini melanjutkan soal dari tugas 2 dengan penambahan array di dalamnya. Jadi ada operator, fungsi if, dan array. Nah, berikut ini saya coba menggunakan public class sesuai dengan tugas, yaitu public class tugas 3. Di sini nanti akan saya membuat beberapa kelas termasuk scannernya untuk input, kemudian akan merubah format teks menjadi format currency, kemudian selain number format juga dengan regional settingnya kita rubah menjadi lokal Indonesia, sehingga nanti untuk gaji yang ribuan akan otomatis terformat menggunakan titik, bukan format English atau menggunakan koma. Baik, saya akan memulai sesuai dengan soal bahwa gaji pokok itu berdasarkan golongan, yaitu golongan A, gaji pokoknya adalah 5 juta, golongan B 6.500.000, dan golongan C 9.500.000. Nah, untuk upah atau gaji lemburnya berdasarkan persentase dari gaji pokok tersebut, di mana kalau 1 jam dia mendapatkan gaji lembur 30%, kalau 2 jam 32%, 3 jam 34%, kalau 4 jam 36%, dan 5 jam dan seterusnya akan mendapat 38% dari gaji pokok. Baik, sekarang saya coba menuliskan sintaksnya, perintahnya. Kita definisikan dulu scanner untuk inputnya. Scanner input sama dengan new scanner system in ya, system.in. Oke, sorry. Nah, kemudian sebelumnya saya coba deklarasi semua variabel yang dibutuhkan. Di sini saya akan menggunakan tipe integer karena gaji pokok jutaan, jadi dengan integer mungkin dia bisa. Kita coba dulu. Index goal defaultnya adalah -1 sebagai default, atau jika dia tidak valid. Nah, kemudian kita coba print untuk outputnya. Berikutnya kita akan, saya berikan dulu keterangannya, input golongan. Nah, di sini saya copy saja untuk outputnya menggunakan, tidak usah print line biar dia langsung nyambung, yaitu memasukkan golongan, masukkan golongan karyawan biar tidak bingung, kasih pilihan tertera A, B, atau C. Oke. Kemudian untuk golongan dia akan menginput .next. Char at 0 ya. Mulai 0, 1 sampai seterusnya. Nah, kita tambahkan satu lagi untuk menjaga-jaga jika penginputannya menggunakan bukan huruf kapital atau huruf kecil, supaya dia bisa terbaca. Kita tambahkan di sini golongan sama dengan karakter. Kita buat dia biar tidak peka terhadap case, apakah lower case, upper case. Kita langsung rubah to upper case supaya dikonversi ke huruf kapital terhadap golongan.
Setelah itu kita coba membuat index array. Index array berdasarkan golongan. Nah, sekarang kita menentukan array-nya, menentukan gaji berdasarkan array. Menentukan gaji berdasarkan index array. Nah, di sini saya coba pakai fungsi if kembali, fungsi logika. Jika indeks golongan nah kita pakai tidak sama dengan dulu. Berarti operatornya begini, tidak sama dengan -1. Artinya kalau pernyataan ini benar sesuai dengan daftar, maka kita akan mendefinisikan array-nya sebagai apa ya? Coba kita tes integer dulu. Integer daftar gaji. Daftar gapok lah. Daftar gaji pokok sama dengan tadi 5 juta, 6,5 juta, 5 juta, terus 6.500.000, tuh 23, ini 500.000 ya. Oke, terus kemudian 9.500.000. 9.500. Oke. Oke. Nah, gapok, gaji pokok berarti sama dengan daftar gapok. Indeks goal ya, dari indeks goal. Apakah benar? Oke, benar penulisannya. Nah, kita tutup dulu, else. Nah, selain itu kita akan munculkan pesan errornya ya. Berarti kita buka. Jika dia tidak memenuhi syarat, dia akan kita copy, mengeluarkan output keterangan notifikasi bahwa kita print line saja kali ya. Golongan tidak valid. Golongan yang dimasukkan tidak valid. Oke. Nah, selanjutnya kita perintahkan sistem untuk keluar dari eksekusi program, exit ya, ke 0. Oke. Oke, selanjutnya kita tutup kurung dulu di sini. Tutup kurung kurawal. Oke. Selanjutnya kita menginput jam lembur ya. Nah, untuk jam lembur ini kita print lagi, memasukkan scanner inputnya, berarti apa ya, masukkan jumlah jam lembur. Oke. Nah, untuk jam lembur itu sama dengan input ya tadi ya, scannernya input next. Nah, di sini kita coba menghitung jam lembur. Menghitung jam lemburnya berarti untuk membuat fungsi logika if else-nya menjadi lebih ringkas, di sini saya coba masukkan tambahan untuk array-nya menggunakan multiplier, index multiplier. Kita coba tuliskan definisinya kita dulu sebagai integer dulu, tipenya misal multipliernya
multipliers. Berarti mulai dari indeksnya, mulai dari indeks 0. Kalau jam lemburnya 0, jam lemburnya 0 maka dia 0 juga. Kemudian kalau 1 jam 30%, kita pakai 30 dulu, nanti di formulanya kita akan bagi 100. 30 terus 32, untuk 4 jamnya 34, 3 jamnya 34, 4 jamnya 36. Nah, untuk nilai maksimumnya 38 kita tidak masukkan di sini. Kita coba masukkan dia di fungsi else if-nya. Kita tutup. Sudah. Nah, di sini kita pakai Nah, di sini kita pakai fungsi if. If kalau jam lembur lebih atau sama dengan 0. Di sini saya coba tambahkan kalau dia jam lembur 0 sampai 4, dia akan mengindeks arraynya berdasarkan multiplier ini. Jadi ini untuk 0 jam, 1 jam, 2 jam, 3 jam, dan 4 jam berurutan. Berarti kita kasih fungsi dan-nya jika dia jam lembur lebih dari 0 sampai batas jam lemburnya kurang sama dengan 4 jam. Maka dia akan mengalihkan gaji lembur, berarti sama dengan gaji pokok. Gaji pokok dikalikan dengan multipliersnya tadi. Multipliers dari jam lembur. Oke. Nah, karena dia belum dalam bentuk persen, di sini kita bagi dengan 100. Nah, else if-nya, kita tambahkan dulu tutup kurawal. Oke. Else if jika jam lembur lebih atau sama dengan 5 jam, maka gaji lemburnya sama dengan gaji pokok dikali langsung 38 dibagi 100 untuk menjadikan dia 38%. Oke. Ini untuk multipliers tertingginya. Saya tambahkan keterangan biar saya tidak bingung nanti. Multipliers tertinggi. Oke, kita tutup kurawalnya. Kita ditutupnya. Selanjutnya kita mengalihkan akhirnya total gaji. Tadi kita gunakan apa ya? Total gaji ya. Oke. Total gaji. Ya, menghitung total gaji menggunakan aritmatika sederhana. Berarti total gaji. Oke, apakah sama tadi? Ya, total gaji sama dengan gaji pokok dikalikan dengan gaji lembur. Oke. Nah, sekarang saya mencoba untuk menampilkan outputnya nanti ketika terprint dalam program. Untuk angka yang bernilai ribuan, kita format menggunakan format rupiah dengan tanda titik sebagai separatornya. Di sini berarti ada number format. Kita harus import di sini ya, di atas ini. Untuk scannernya juga import java utility
util scanner ya. Oke. Di sini kita coba import juga, berarti Java text apa ya, number format kali ya. Java.import salah. Import.java text 6 nih number format. Ya, dia belum muncul karena kita belum tuliskan. Coba kita tuliskan di sini. Mengubah angka menjadi format currency rupiah Indonesia ya. Nah, sekarang sisa kita coba menampilkan outputnya. Menampilkan output, kita copy kembali printnya. Kita tambahkan biar dia menyentuh sekali. Kita tambahkan terus hasil, kita sebutkan saja hasil perhitungan gaji karyawan deskripsinya. Oke. Selanjutnya kita munculkan juga golongan biar dia seragam, kita dua kali tap. Golongannya adalah ditambah dengan golongan yang masukkan golongan. Oke, kita copy lagi. Selanjutnya kita coba menampilkan dari golongan itu akan menampilkan gaji pokoknya. Gaji pokok, berarti gaji pokok adalah kita menggunakan format rupiah dari objeknya. Objeknya adalah apa ya, gaji pokok ya, gaji pokok. Sekarang jam lemburnya kita copy lagi saja. Jam lembur adalah jam, tambahkan jam lembur. Nah, untuk gaji lemburnya kita copy yang ini sama formatnya, tapi dia mengambil dari jam lembur. Jadi kita ganti gaji lembur. Dan terakhir mungkin total gaji ya, kita copy lagi sekali. Total gaji ini tadi menggunakan total. Oke, kita coba cek kembali. Kelasnya sudah ada 3. Pakai titik-titiknya 2, 1 teks. Kita coba jalankan apakah berhasil. Oke. Ini sih error, kita coba lihat. Multipliers. Oh, ini kita belum ada arraynya. Ya, seperti itu. Kemudian hasilnya gaji lembur 0. Else gaji lembur sama dengan 0. Oh, ini belum ada titik komanya. Oke. Coba debug dulu. Tidak ada ya. Oh, ada. Coba kita jalankan. Kita coba cek kembali ini ya.
gaji pokok kali 38 dibagi 100, kalau ini kali 13. Oke, kita tes. C 2 3. Oke, gaji lemburnya salah, bukan jam ya, berarti di sini gaji. Oke, kita tes lagi kembali. C, jam lemburnya 10. Nah, ini ya sudah keluar dan sesuai. Misal dia hanya 1, kita coba running lagi. Golongan C, lemburnya 1, maka dia 30% dari 9,5 juta, ya berfungsi ya. Kita coba sekali lagi untuk A, misal yang kecil, dia bisa. Terus misal 20, dia tetap 38%. Seperti itu. Berhasil, dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.